Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan hewan kurban atau ketika berkurban, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan pertanyaan ini sering timbul dari masyarakat atau masyarakat masih banyak yang kurang mengetahuinya. Yang pertama, dari kurang lebih ada sekitar 20 poin yang akan kita bahas ringkas. Pertama, apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban? Yang bisa dijadikan hewan kurban hanya 3 sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yaitu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Yang lain dari 3 ini maka tidak boleh. Apalagi ada orang yang berkeyakinan menyembelih hewan kurban dengan ayam, maka ini tentunya tidak benar. Apalagi ada yang mengatakan dengan telur, maka ini tidak benar. Yang kedua, pertanyaan kedua, kapan waktu menyembelih hewan kurban? Waktu menyembelih hewan kurban itu ada 4 hari. Pertama, hari Idul Adha, mulai dari selesai sholat Idul Adha. Tidak boleh menyembelih sebelum Idul Adha, harus selesai Idul Adha. Kemudian hari itu, kemudian ditambah lagi dengan 3 hari tasyrik. Jadi misalnya hari raya hari Senin, maka hari menyembelih itu hari Senin sejak selesai Idul Adha, kemudian hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Jadi 4 hari semuanya waktu menyembelih, dan hari keempat sebelum matahari tenggelam. Yang ketiga, berapa umur hewan yang akan disembelih? Untuk unta 5 tahun, kemudian untuk sapi 2 tahun, dan untuk kambing 1 tahun. Dan sejenis-sejenisnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Pertanyaan keempat dari masyarakat, apakah hewan kurban harus jantan? Jawabannya tidak. Hewan kurban yang dijadikan kurban boleh jantan, boleh betina. Dan ini berlaku untuk kurban dan akikah. Karena keduanya, akikah dan kurban sama-sama sembelih dipersembahkan kepada Allah. Maka berlaku boleh jantan, boleh betina. Sebagaimana dalam hadis masyhur tentang sembelihan, kata Rasulullah SAW, anil gulam syatan wa anil jariya wahidah. Au syah. La yadurukum dzukuranan kuna aminatan. Untuk anak yang lahir laki-laki 2 ekor kambing, dan anak lahir cewek 1 ekor kambing, tidak masalah jantan atau betina. Dan ini berlaku untuk akikah dan kurban. Sama, boleh jantan, boleh betina. Kemudian yang kelima, apakah kongsi hewan untuk kurban itu boleh 1 RT atau 1 kampung? Untuk unta pun kambing hanya untuk 1 orang. Tapi tentu masuk juga keluarganya. Jadi jika lebih dari 7 orang, maka dia hanya sedekah daging dan tidak terhitung kurban. Misalnya RT atau sekolah atau instansi. Maka itu lebih dari 7 orang terkadang, maka itu hewan daging dan tidak masuk hewan kurban. Kemudian yang keenam, pertanyaan yang sangat penting juga. Apa ciri-ciri hewan yang tidak boleh dipakai berkurban? Jadi ada 4 yang tidak boleh dipakai berkurban, yang ada pada hewan kurban atau akikah. Arba'un la tajuzu fid dhuhaya. Ada 4 yang tidak boleh dipakai berkurban, yaitu hewan yang cacat matanya, yang buta matanya, yang jelas butanya, kemudian yang pincang jelas pincangnya, yang sakit yang jelas sakitnya, dan yang keempat adalah hewan yang kurus tidak bersumsum. Ada lafaz hadisnya cuma menghemat waktu kita nggak sebutkan. Ini berlaku untuk kurban dan akikah. Jadi nggak boleh buta yang jelas butanya, yang pincang jelas pincangnya kakinya, yang kurus tidak bersumsum, dan yang sakit yang jelas sakitnya. Itu yang keenam. Jadi nggak boleh ada itu pada hewan kurban atau akikah. Yang ketujuh, bagaimana dengan yang tanduknya patah, telinganya robek, dan lain sebagainya. Ini juga mempengaruhi kesempurnaan hewan kurban dan akikah. Tidak boleh telinganya robek, tanduknya patah. Ini mengurangi kesempurnaan. Tapi jika dipakai maka dia sah. Hanya mengurangi kesempurnaan, tapi dia nggak sampai seperti 4 yang tadi, yang cacat. Jadi boleh digunakan. Boleh digunakan jika hanya tanduknya patah dan telinganya robek. Kemudian yang ke-8, pertanyaan yang ke-8 dari masyarakat ini sering muncul ini, bagaimana dengan hewan yang hamil? Nah, ini butuh pembahasan yang panjang. Yang panjang ini, hamil. Yang jelas singkatnya bahwa hewan kurban atau akikah, kemudian dia hamil, maka sembelihannya sah. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Kenapa seperti itu? Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami terkadang menyembelih hewan dan di dalam perutnya kami dapati janin. Apa kami makan atau kami buang? Kata Rasulullah SAW, jika kalian mau makan silahkan. Ini dari sini banyak hikmah yang kita ambil, diantaranya janin yang ada di dalam perut hewan itu boleh dimakan. Hanya tergantung mungkin kita masyarakat Indonesia nggak terlalu suka.
Tapi orang-orang lain mereka suka dan itu hukumnya boleh. Kemudian dari sini juga bahwa sekiranya itu perbuatan melanggar dan dosa, maka Rasulullah telah menegur sahabat ini. Sehingga dari kesimpulan singkat pembahasan bahwasanya yang hamil jika disembelih dengan sengaja maka tidak mengapa. Sembelihan sah dan tidak berdosa. Tidak berdosa. Terus kenapa beredar di masyarakat bahwasanya itu nggak boleh? Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang hamil adalah hewan yang kurus, tidak berdaging. Tapi ulama mazhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad itu mengomentari atau bahasa kasarnya membantah Imam Syafi'i. Mengomentari di bahasa lembutnya. Mengomentari kenapa? Bahwasannya Rasulullah SAW menyebutkan 4 hewan atau 4 ciri-ciri yang tidak boleh ada pada hewan kurban atau akikah. Yang tadi disebutkan, yaitu matanya buta, yang kakinya pincang, yang kurus tidak bersumsum, kemudian sakit yang jelas sakitnya. Rasulullah tidak menyebut hewan yang hamil. Rasulullah tidak menyebut itu aib. Kesembilan, ini masyarakat juga banyak ragu di sini. Bagaimana cara membagi daging hewan kurban? Misalnya sapi disembelih 7 orang, kongsi 7 orang. Kemudian setelah disembelih dan dibersihkan, hasilnya misalnya 90 kilo. Maka bagaimana cara membagi? Cara membaginya, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah darinya dan berikanlah kepada orang-orang yang fakir dan sengsara. Orang sengsara dan fakir. Surat Al-Hajj ayat 28 dan Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari hewan sembelihan kalian itu, makanlah oleh kalian dan berikanlah kepada orang yang tidak meminta, yaitu orang yang ekonominya bagus, dan orang yang meminta, orang miskin. Jadi dibagi sepertiga. Sepertiga buat si pemilik, sepertiga buat dihadiahin, sepertiga buat disedekahkan. Jadi 30 gitu. Dan boleh juga dibagi 2, setengah buat pemilik, setengah buat disedekahin. Ini boleh semuanya. Pertanyaan ke-10 dari masyarakat. Apakah si pemilik hewan kurban boleh menjual daging kurban? Jawabannya tidak boleh. Si pemilik hewan kurban tidak boleh menjual sedikit pun dari bagian hewan kurban. Karena baik itu kulitnya, baik itu dagingnya, tulangnya, itu nggak boleh. Karena hewan ini dijadikan sedekah, maka tidak boleh dijual. Si pemilik ini nggak boleh menjual sedikit pun, karena ini untuk sedekah. Maka tidak boleh kita menjualnya, si pemilik kurban. Yang ke-11 ini yang penting. Apakah si tukang jagal, si tukang potong boleh diberikan dari hewan atau daging sembelihan? Boleh jika dihadiahkan, tapi tidak boleh dijadikan upah. Misalnya orang yang menyembelih itu tarifnya 100.000 atau 200.000. Kemudian kita mengatakan, upahmu yang 200.000, nanti saya berikan 3 kilo dari daging. Maka ini nggak boleh. Si penyembelih dan tukang kerja alangkah indahnya diberikan upah di luar dari daging kurban. Disediakan upah khusus baginya. Si tukang sembelih diberikan 200.000, 300.000 tergantung kita. Jangan diberikan upah dari hewan kurban, karena nggak boleh. Hewan kurban semuanya untuk sedekah. Ini hati-hati, banyak keliru di masyarakat. Kalaupun diberikan hadiah, sesudah diberikan upah, kemudian diberikan hadiah, maka tidak mengapa. Tidak mengapa karena itu hadiah, bukan syarat untuk menyembelih dan upah untuk menyembelih. Pertanyaan ke-12, apakah si penerima boleh menjual daging yang dia terima? Jawabannya boleh. Orang yang menerima, yang kita antarin, dia menerima, boleh dia makan, boleh dia berikan kepada temannya, boleh dia hadiahin lagi, dan boleh dia jual. Dia nggak suka makan daging kambing, maka dia jual. Itu nggak mengapa. Kalau si penerima. Tapi hati-hati, si pemberi nggak boleh menjualnya. Kapan batas waktu menyimpan yang diperbolehkan? Jadi menyimpan daging yang disedekahkan atau dikurban dahulunya hanya sampai pada 3 hari. Tapi sesudah itu diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, kulu wa at'imu waddakhiru. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi makanlah dan berikan kepada orang lain dan simpanlah. Jadi disimpan daging hewan kurban setelah dibagikan atau kita mengambil kita sebagai pemilik, maka boleh disimpan sampai bulan depan, sampai 2 bulan depan, sampai 3 bulan depan. Dimasukkan ke freezer, kemudian dimasak nanti 2 bulan, 3 bulan, kemudian itu tidak masalah. Yang penting penyembelihannya di waktu Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, 4 hari semuanya, waktu menyembelih.
Pertanyaan ke-14, apakah si pemilik hewan kurban boleh memakan? Iya, tadi kita udah bahas bahwa disunahkan si pemilik hewan kurban memakan dari daging hewan kurban tersebut. Disunahkan. Kalau dia nggak makan, maka tidak mengapa. Tapi disunahkan dia memakan sebagian dari daging. Yang sulit, yang menjadi keliru di masyarakat adalah sebagian orang awam melarang bahwa Anda tidak boleh makan daging kurban itu karena itu milik Anda. Maka itu Anda tidak boleh makan, harus disedekain semua. Ini salah. Ini salah. Yang ada adalah disunahkan memakan sebagian dari daging kurban. Disunahkan, bukan dilarang. Pertanyaan ke-15, apakah si pemilik kurban harus menyembelih? Dia yang sembelih, jika dia mampu menyembelih, si pemilik hewan kurban, dia sendiri yang potong, maka lebih bagus. Kalau dia tidak sanggup, maka diusahakan hadir dan menyaksikan. Itu disunahkan. Kalau tidak sanggup karena di negeri lain, maka silakan, tidak mengapa. Apakah harus disebut nama pemilik hewan kurban? Kalau tidak disebut, maka tidak mengapa dan Allah tahu siapa saja pemiliknya. Tapi di sini sebagian ulama mengatakan bahwasannya ada dua ibadah yang disunahkan untuk melafazkan. Pertama, ketika umroh atau haji, labbaik Allahumma umrotan, ketika mau masuk ihram maka disunahkan melafazkan niat. Kemudian yang kedua adalah menyembelih, sebagaimana akikah. Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal hadhil udhiyah an. Ya Allah, ini darimu untukmu. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari Jubair, dari si ini, dari si ini, dari si ini. Baru sesudah disebut 7 orang, kemudian bismillah, potong, Allahu Akbar. Gitu. Bismillah, kemudian disembeli sambil bertakbir. Jadi gitu. Itu disunahkan, boleh dan tidak mengapa. Pertanyaan ke-17. Pertanyaan ke-17, yang dapat pahala siapa saja? Misalnya suami punya kelompok. Apakah yang dapat pahala itu cuma suami dengan teman-temannya? Jawabannya, yang dapat pahala itu adalah suami, walaupun uang suami, tapi yang dapat pahala istrinya dan anak-anaknya. Bahkan para ulama mengatakan yang tinggal serumah itu dapat pahala. Begitu juga misalnya istri ikut sembelihan, suami tidak, maka semuanya dapat pahala. Suami dan anak-anak dan siapapun yang tinggal di rumah mereka, maka itu semua dapat mendapatkan pahala. Walaupun hanya disebut nama satu orang, misalnya satu orang kambing, bismillah nama si Jubair misalnya, maka dapat pahala istri dan anak-anak. Begitu juga misalnya istri, misalnya istrinya namanya Maryam, maka ketika disembeli atas nama Maryam, maka dapat pahala suami dan anak-anak. Pertanyaan ke-18, bagaimana jika seseorang mengamanatkan ke kita untuk menyembeli hewan kurban, baik itu kambing atau sapi? Apakah yang tidak boleh memotong kuku dan rambut itu berlaku kepada kita yang diamanati atau si orang yang memberikan uang? Jawabannya, yang berlaku tidak boleh memotong rambut dan kuku adalah si orang yang memberikan uang, bukan kita. Jadi si A memberikan uang 2 juta atau 3 juta untuk beli kambing, diamanatkan, titipkan ke kita. Maka yang larangan tidak boleh memotong rambut dan kuku si A, si pemilik uang, bukan kita, karena kita hanya diamanati. Yang sangat penting juga di masyarakat. Kemudian yang ke-19, apakah jika istri berkurban, suami dapat pahala? Iya, jawabannya iya. Jika istri berkurban atas nama istri, maka suami dapat pahala dan anak-anak juga. Kemudian ke-20, yang ke-20, bagaimana jika terkadang istri ekonominya, penghasilannya lebih banyak. Kemudian dia memberikan sedekah kepada suami. Jadi dia menyembelih hewan kurban atau ikut dalam kelompok, tapi yang satu dia niatkan untuk suami. Maka dalam hal ini dia harus minta izin kepada suami atau memberitahu kepada suami bahwa engkau suami, saya ikutkan di kelompok atau saya menyembelih kambing, saya sedekahkan buat kamu. Harus izin. Minta izin, kenapa? Karena sembelihan adalah ibadah dan ibadah harus ada niat. Harus ada niat, sehingga harus ada persetujuan suami dan suami melahirkan niat dalam hatinya. Sehingga hewan sembelihan yang dihadiahkan kepada suami itu boleh. Kalau tidak, maka bagaimana dia memberikan hadiah ibadah kepada seorang tanpa sepengetahuan dia. Ini beberapa hal yang harus kita ketahui, semoga bermanfaat bagi kita berkaitan dengan kurban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.